Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang algoritma CM45. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica dan teman saya Daniel. Di sini saya akan memulai menjelaskan apa itu algoritma CM45. Algoritma CM45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam data mining untuk membangun model pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Queneland pada tahun 1993. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya yang dikenal dengan nama ID3. Algoritma CM45 menggunakan konsep pembelajaran mesin untuk menghasilkan model prediksi yang berdasarkan data yang diberikan. Secara esensial, algoritma ini berfokus pada memahami struktur data dan mengklasifikasinya ke dalam kelompok yang sesuai. Kita lanjut, apa sih fungsi dari algoritma CM45? Fungsi utama dari algoritma CM45 adalah membangun model pohon keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi untuk prediksi. Model pohon keputusan ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan atribut-atribut yang terdapat pada data. Adapun langkah-langkah dari algoritma CM45, yang pertama, pembentukan pohon keputusan. Pertama-tama, algoritma memulai dengan membentuk pohon keputusan awal. Ini melibatkan pemilihan atribut yang dianggap paling informatif untuk menjadi akar pohon. Yang kedua, pembagian data. Proses selanjutnya adalah pembagian data berdasarkan nilai-nilai atribut pada setiap simbol pohon keputusan. Setiap cabang pohon mempresentasikan nilai tertentu dari atribut yang dipilih. Yang ketiga, perhitungan gain ration. Penting untuk mencapai keseimbangan antara informativitas dan kompleksitas. Algoritma menggunakan matriks gain ration untuk mengevaluasi atribut yang paling informatif pada setiap langkah. Selanjutnya, adapun keunggulan dan kelemahan dari algoritma CM45. Keunggulan pertama, menghasilkan model pohon keputusan yang mudah dipahami dan dapat diinterpresentasikan. Yang kedua, mampu menghandle data dengan atribut numerik maupun kategorikal. Yang ketiga, dapat melakukan pruning untuk menghindari overfitting. Adapun kelemahan algoritma CM45, yang pertama, rentan terhadap data yang memiliki missing false. Yang kedua, tidak efisien untuk dataset yang sangat besar. Yang ketiga, tidak dapat menghandle data dengan atribut nilai kontinu secara langsung. Selanjutnya, adapun tahap membuat pohon keputusan algoritma CM45. Yang pertama, menyiapkan data training. Data training biasanya dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sesudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua, menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang terpilih dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai gain dari atribut, hitung dahulu nilai entropi, yaitu entropi sama dengan sigma I sama dengan 1 dikurang Pi dikali log 2 dikali Pi, yang dimana keterangannya S sama dengan himpunan kasus dan N jumlah partisi S. P sama dengan proporsi dari SI terhadap S. Yang ketiga, kemudian hitung nilai gain menggunakan rumus gain sama dengan entropi kurang sigma I sama dengan 1 SI per S dikali entropi SI. Keterangan S sama dengan himpunan kasus, A sama dengan atribut, N jumlah partisi atribut, ASI sama dengan jumlah kasus pada partisi ke I, S sama dengan jumlah kasus dalam S. Yang keempat, ulangi langkah kedua hingga semua tupel terpartisi. Yang kelima, proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat semua tupel dalam node N mendapatkan kelas yang sama, tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi, tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong. Contoh penerapan algoritma CM45 akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi metode CM45. Langkah pertama untuk menentukan metode CM45 adalah menentukan gathering database. Dalam hal ini, kami membuat gathering database adalah daftar penerima beasiswa, di mana ada sekitar 50 data mahasiswa. Yang kedua adalah menghitung nilai entropis dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita menghitung nilai gain setiap kriteria dengan rumus sebagai berikut. Keempat, kita akan memfilter learning datasetnya sebagai berikut dan akan menghitung nilai setiap gain kriteria. Dan ini adalah hasil dari rekomendasi beasiswa yang sudah kami buat. Kesimpulan dari hasil pemaparan metode CM45, maka bisa menarik kesimpulan bahwa rekomendasi penerima beasiswa sudah memiliki hasil dan penyelesaian cukup baik, di mana pendeteksian memiliki aturan yang telah dilakukan tidak dalam klasifikasi dengan data ini. Dengan demikian, penerapan metode ini membantu bagi penyelesaian. Terima kasih.